teman-teman Bapak Cemas Online Training. Di materi pertama kali ini saya akan memberikan tentang apa itu gangguan kecemasan dan juga apa itu psikosomatis. Ya, mari kita simak materi ini. Sekali lagi teman-teman, inilah topik materi pertama kita, apa itu gangguan cemas dan apa itu psikosomatis. Karena ini adalah materi dasar yang perlu kita tahu, karena di luar sana banyak orang yang mungkin membeda karena banyak orang yang nggak tahu sebenarnya apa itu gangguan cemas dan apa itu psikosomatis. Oke, teman-teman semuanya, cemas itu nama Inggrisnya anxiety. Nah, kalau gangguan cemas, Inggrisnya itu anxiety disorder. Bedanya antara cemas dan gangguan cemas, atau bedanya antara anxiety dan anxiety disorder adalah sebagai berikut. Cemas normal atau seringkali dinamakan dengan nama anxiety, itu cemasnya itu hilang setelah kejadian. Jadi misalnya teman-teman presentasi, sebelum presentasi cemas. Kemudian setelah presentasi selesai, udah hilang. Cemasnya hilang, semuanya udah nggak lagi terasa. Jantung berdebar, kemudian rasanya mual gitu, kemudian rasa mual di perut, itu sudah nggak ada lagi. Ya. Atau misalnya ketika misalnya teman-teman ketinggalan pesawat, sedang ketinggalan pesawat gitu ya, ngejar pesawat. Wah, itu udah duduk setengah mati tuh, jantung berdebar setengah mati, kemudian kita, aduh cemas banget gitu kan. Setelah kejadian, entah kita ketinggalan pesawat ataupun tidak, akhirnya kita udah nggak cemas lagi. Kalau tidak ketinggalan pesawat ya kita happy, kalau ketinggalan pesawat kita sedih, tapi cemasnya udah nggak ada. Ya, itu adalah cemas hilang setelah kejadian, itu cemas normal. Kemudian durasinya sebentar. Ya, durasi sebentar, nggak lama, nggak sampai minggu, bulan tuh nggak sampai. Dan juga tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Itu cemas normal. Sama sekali tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Bedanya dengan gangguan cemas adalah cemasnya itu masih ada setelah kejadian berlalu. Jadi misalnya teman-teman itu misalnya kena panik pertama kali, kemudian mikirin paniknya terus berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, takut itu akan kejadian lagi, kemudian sampai mimpiin, kemudian sampai teman-teman mikirnya enggak, mati, dan sebagainya. Jadi cemasnya sudah selesai zaman itu, sudah ada kejadian, sudah selesai, tapi masih aja buntutnya masih ada, panjang. Dan durasinya lama, bisa minggu, bisa bulan, bahkan ada yang tahun. Dan juga ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Tentunya mengganggu aktivitas sehari-hari. Kenapa? Karena kita jadinya tidak berani pergi keluar rumah. Yang sebelumnya kita berani pergi keluar rumah, nggak berani. Yang sebelumnya kita bisa pergi naik mobil sendirian sejauh manapun, ratusan kilo atau ribuan kilo, udah nggak bisa lagi. Dan kita jadi tergantung orang dan sejenisnya. Nah, inilah gangguan cemas. Jadi mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, nanti teman-teman ini akan sembuh, dinamakan sembuh atau pulih adalah ketika teman-teman tidak ada lagi namanya gangguan. Jadi gangguan ini sudah nggak ada dan menjadi namanya cemas normal. Nah, tujuan dari Bye-Bye Cemas Online Training adalah mengubah dari namanya gangguan menjadi cemas normal. Kemudian sekarang kita akan bahas jenis-jenis gangguan cemas atau jenis-jenis gangguan anxiety disorder. Yang pertama adalah serangan panik. Jadi serangan panik ini muncul tiba-tiba, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita nggak nyaman, kayak rasanya dada yang nggak nyaman berdebar, dan kemudian kita merasa kayak mau mati gitu kan, dan akhirnya itu terjadi sekali, kemudian membuat kita jadi sangat takut sekali, dan peristiwa itu membuat kita akhirnya biasanya ke IGD, ya kan, biasanya ke IGD. Nah, kalau kemudian ini kejadiannya adalah dalam sebulan itu 2 kali, dan juga kita punya minimal 4 simptom itu 4 gejala di tubuh, bisa jantung berdebar, kemudian keringat dingin, mual, pusing, atau mata blur, atau kemudian lemes, atau kemudian sensasi yang lain yang saya akan jelaskan lagi. Jadi minimal ada 4 simptom, itu baru bisa dinamakan dengan serangan panik. Tapi jika teman-teman ini munculnya seperti ini, hanya terjadi sekali dalam 1 bulan, itu belum bisa dikatakan serangan panik. Misalnya, bulan Januari panik nih, tapi hanya bulan Januari. Kemudian setelah itu nggak pernah lagi. Baru kemudian bulan Oktober.
ngalami lagi. Nah, ini bukan serangan panik, ini panik biasa. Pada umumnya, orang-orang ini yang mengalami ini adalah mereka yang mengalami biasanya asam lambung tuh. Mereka mengalami asam lambung naik, persepsi mereka adalah ini akan mati, kemudian mereka ke IGD, kemudian dokter mengatakan, oh nggak apa-apa, ini asam lambung doang, kamu nggak usah cemas, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nah, secara mental, ini bisa dikatakan bahwa secara nggak langsung Anda mengalami serangan panik. Tapi secara medis itu asam lambung. Nah, tapi kalau ternyata Anda punya asam lambung, kemudian Anda ke dokter ya, ke dokter, kemudian ke IGD gitu, kemudian Anda setelah itu, yang saya bilang tadi, nggak ada masalah lagi, udah biasa aja, Anda bisa kendalikan diri Anda, oh cuma asam lambung, ya udah selesai. Anda nggak kepikiran, ya ini mungkin tidak akan jadi cemas, tidak akan jadi gangguan cemas. Masalahnya adalah ketika Anda dibilang sama dokter, oh kamu asam lambung, kita masih kepikiran terus. Kita masih kepikiran terus, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, itu bisa jadi gangguan cemas. Oke? Nah, teman-teman, yang kedua adalah agorafobia. Agorafobia ini adalah biasanya lanjutan dari serangan panik. Dalam artian, setelah kita serangan panik, kita akan mengalami juga agorafobia. Tidak selalu ya, tapi sering. Nah, apa itu? Agorafobia ini adalah orang-orang yang takut di tempat umum. Takut di mall, takut di pasar, takut di keramaian, takut ketika naik transportasi umum, takut naik bis, takut naik angkot, gitu. Takut juga dengan antrian, antrian di Alfamart. Pokoknya antri-antri yang sebenarnya kita itu sudah biasa, itu jadi khawatir. Khawatir apa biasanya? Khawatir kalau kumat tiba-tiba, kalau buat di keramaian, malu nanti gimana. Nah, kayak gitu biasanya. Atau juga takut di rumah sendirian. Jadi minta temen aja, harus ada temannya, harus ada temenin, harus ada yang nemenin gua gitu. Nah, agorafobia ini tidak harus lanjutan dari serangan panik, teman-teman ya, tidak selalu ya, tapi juga bisa muncul sendiri kok. Jadi nggak ada serangan panik, tapi dia muncul sendiri. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itulah social anxiety disorder, yaitu ini adalah gangguan kecemasan di mana kita jadi tidak pede ketika berinteraksi dengan orang lain. Jadi kita selalu takut orang lain itu ngomongin kita jelek, takut orang lain tuh nggak suka dengan diri kita, takut orang itu nggak nyaman dengan diri kita. Akhirnya kita menjauhi situasi sosial. Yang sebelumnya kita bisa pede ketika ketemu orang, kemudian kita menjauh. Yang lain adalah fobia spesifik. Fobia spesifik inilah Anda takut naik pesawat, ya, takut naik pesawat, kemudian yang paling banyak juga itu takut petir, takut cuaca gelap, mendung, hujan, petir, wah langsung cemas muncul. Ini banyak. Kemudian juga takut sakit, hipokondria. Jadi selalu mikir, jangan gue sakit ya, jangan-jangan gue kena cancer ya, jangan-jangan gue kena stroke ya, jangan-jangan gue begini ya. Semuanya serba checking, semuanya serba akhirnya selalu ke dokter, visit dokter berkali-kali. Karena untuk meyakinkan bahwa dirinya aman, untuk meyakinkan bahwa dirinya sehat. Itu adalah hipokondria. Kemudian yang lain adalah generalized anxiety disorder. Banyak banget orang yang mengalami generalized anxiety disorder. Biasanya ini mereka seringkali cemasnya muncul tiap hari, hampir tiap hari. Ada yang mengalami cemas 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ada. Ada yang tidak sampai sedramatis itu. Tapi cemasnya itu terus ada. Dan kemudian yang terjadi, dia jadi susah konsen, susah tidur, sering capek, sering lelah. Nah, ini banyak yang mengalami ini. Kemudian yang lain adalah obsessive compulsive disorder, di mana kita itu karena kita takut akan sesuatu, misalnya takut bakteri atau takut virus, takut kotor gitu ya, kita akan melakukan tindakan berkali-kali, berulang-ulang kali supaya memastikan bahwa tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada kotoran di situ. Jadi tindakan yang dilakukan berulang-ulang ini hanya untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditakutkan itu. Karena dia nggak mau itu sampai terjadi. Yang jadi masalah adalah dia itu harus puas, sampai puas memastikan bahwa itu semuanya benar-benar bersih. Makanya terjadi pengulangan yang sangat banyak. Kemudian yang lain adalah post-traumatic stress disorder. Jadi ini pemikiran yang berulang-ulang akan suatu peristiwa.
seringkali mengganggu dan tidak diinginkan. Jadi peristiwanya itu seringkali kita tidak inginkan peristiwa itu. Kita nggak mau pikiran itu muncul, atau kita nggak mau itu hadir, tapi itu muncul sendiri. Biasanya pada orang-orang yang habis perang gitu ya. Habis perang itu kan traumanya muncul, dia bisa muncul suatu kilasan-kilasan balik suatu peristiwa di masa lalu yang muncul dan dia sebenarnya nggak mau tapi muncul sendiri, muncul sendiri, muncul sendiri. Nah, ini adalah post traumatic stress disorder. Nah, selanjutnya kita kenalan dengan namanya psikosomatis. Apa itu psikosomatis? Psikosomatis adalah di mana kita merasa kita punya sakit di tubuh, dalam artian kita merasa nyata ada rasa nggak nyaman, nggak enak di tubuh, tapi ketika dicek ke dokter, dokter mengatakan, oh, Bapak, Ibu sehat, nggak apa-apa, semuanya normal. Nah, itu adalah dinamakan psikosomatis. Jadi bagaimana cara kita tahu kalau kita psikosomatis? Cara yang bisa dilakukan adalah ke dokter. Ke dokter, cek medis, dan dokter mengatakan kamu sehat, kita sehat. Tapi kita merasa nggak nyaman, berarti kita sudah kena psikosomatis. Udah itu caranya. Nah, dari kacamata ini, maka kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau kita meninjau dari bahwa sakit ini karena sakit yang di tubuh ini, rasa di tubuh ini nggak nyaman, itu lebih disebabkan oleh karena apa? Karena pikiran. Sakit di tubuh, rasa nggak nyaman di tubuh yang muncul karena pikiran ini, makanya tidak bisa deteksi oleh medis. Medis secara fisik nggak ada nih, nggak ada sakit sama sekali. Karena yang bermasalah di mana? Yang bermasalah di pikiran. Jadi begitu kita bisa perbaiki pikiran, maka itu semuanya hilang. Semua sebab-sebab simptom yang kita keluhkan semuanya hilang. Sehingga teman-teman, kalau dilihat dari kacamata persepsi ini, maka gangguan kecemasan ya bisa aja masuk dalam psikosomatis. Bisa. Karena apa? Karena kita merasa sakit, kita merasa nggak nyaman. Nyata nggak? Nyata. Tapi ya nggak kenapa-kenapa. Sebenarnya itu sehat aja. Nggak ada masalah. Faktor penyebab psikomatis, menurut David B. Chick, MD, dan Leslie M. Leckrone, BA, dalam bukunya Clinical Hypnotherapy, ada 7 faktor penyebab psikosomatis. Tapi di sini kita akan bahas beberapa saja, supaya teman-teman tahu bahwa ini ada sebabnya, dan mungkin teman-teman bisa, oh, ini kali yang menyebabkan aku masalah, siapa tahu ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, konflik. Konflik itu seperti apa? Ada bagian dalam diri kita, bagian bawah sadar kita, yang maunya A, tapi ada juga bagian bawah sadar kita yang maunya B. Sehingga ini saling bertentangan. Konflik dan menyebabkan kita punya masalah di psikis. Contoh, ada orang yang setiap akhir bulan, ini manajer, setiap akhir bulan itu selalu sakit. Setiap akhir bulan, selalu sakit. Nah, ketika di terapi, baru ketahuan bahwa ada bagian dalam dirinya yang nggak mau dia tuh kerja terus. Karena sehari-hari dia tuh udah kerja sampai malam. Nggak ada istirahatnya. Sabtu Minggu juga kerja terus. Makanya ada bagian dari dia, bawah sadar dia yang, weh, istirahat. Nah, supaya dia istirahat, dibuatlah sakit. Dibuatlah sakit seperti apa? Sakitnya bisa pusing, sakit kepala, atau apapun. Jadi ini konflik. Ada bagian bawah sadar yang maunya kerja, ya, untuk prestasi. Ada bagian bawah sadar yang, weh, jaga kesehatan, weh. Kayak gitu. Yang kedua adalah organ language. Ini organ language adalah berarti cara tubuh untuk memberikan sinyal pada diri kita bahwa ini loh, kamu perlu beresin masalah ini. Maka bagian bawah sadar bisa membuat kita itu jadi sakit pada bagian tertentu dari tubuh kita. Nah, contoh ya, contoh organ language adalah yang paling simpel adalah ketika kita sering merasakan pundaknya nyeri atau pundaknya pegel. Sini pundak. Tapi udah dicek ke dokter, itu nggak apa-apa. Dicek kemana-mana juga oke-oke aja. Nggak ada masalah, Pak. Bu, nggak ada masalah. Nah, ternyata kita itu adalah anak pertama. Anak pertama dari suatu keluarga di mana kita merasa terbeban dengan tanggung jawab yang diberikan sebagai anak pertama. Karena kita merasa terbeban dengan tanggung jawab anak sebagai anak pertama, kita merasakan sendirian, kita merasakan kepayahan, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini memang tanggung jawab kita. Kita sebagai anak pertama diharuskan untuk mendidik adik-adik kita, untuk kita menjaga mereka. Jadinya kita jadi beban, nah itu kenanya ke pundak. Banyak kok orang seperti ini. Kemudian juga misalnya anak-anak kecil yang sekolah, yang mereka takut dengan guru.
Mereka takut dengan teman. Mereka mual. Mual muntah-muntah tiap pagi mau sekolah. Ya, ini organ language. Kemudian lain adalah past experience. Past experience ini biasanya ya di mana Anda jadi fobia. Jadi fobia pesawat terbang, jadi fobia apa, itu biasanya karena past experience. Kemudian self punishment. Self punishment itu seperti apa? Jadi ada kasus di mana orang yang kemudian tidak bisa melakukan tugasnya sebagai suami, tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa ereksi, padahal sebelumnya dia bisa dan bagus banget. Nah, kenapa itu terjadi? Ternyata karena dia pernah jajan di luar, dan dia kemudian merasa bersalah. Perasaan bersalah ini yang kemudian membuat dirinya, bawah sadarnya, menghukum dirinya dengan tidak bisa ereksi. Gitu. Ya, ini self punishment. Kemudian yang lain adalah suggestion atau imprint. Ini adalah sakit gara-gara belief yang ditanamkan. Oke. Sakit gara-gara belief yang ditanamkan. Contoh dari suggestion adalah diri kita yang setiap kali kehujanan sakit. Kenapa? Karena waktu kecil sering disugesti orang tua, kamu jangan hujanan ya, kalau hujan-hujan kamu sakit. Nah, ini sugesti yang diberikan orang tua kepada kita. Dan kemudian kita percaya bahwa kalau hujan-hujan sakit. Akhirnya, setiap kali kita kena hujan, atau setiap kali kita hujan-hujanan sedikit aja, karena suatu hal terpaksa gitu kan, ya kita sakit. Ya gara-gara suggestion atau imprint ini. Nah, ini kira-kira adalah penyebab psikosomatis ya. Masih ada yang lain tapi kita nggak bahas. Ini sebagai informasi bagi teman-teman semuanya. Nah, ini aja materi kali ini dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Silakan dilanjutkan.